saya menjadi lurah di air terjun Srikedhok. Saya membuat wilayah sendiri di kawasan wisata air terjun Srikedhok, sehingga mungkin dari adik-adik yang sudah pernah ke sana mungkin sering ketemu, tetapi saya lebih berada di belakang layar, artinya di kesekretariatan, karena kami sebagai ketua desa wisatanya. Kemudian kami sekolah hanya sampai S3, SD, SMP, SMA. Bukan S3-nya, tapi SD, SMP, SMA. Berarti pada kesempatan kali ini kami berhadapan dengan calon-calon intelektual muda di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Yang SMA saja bisa, kenapa yang sarjana tidak bisa? Tantangan dari Pak Fajar, bagaimana adik-adik sekalian untuk ditantang mengembangkan destinasi baru di Gajah Wong yang sekarang belum terkenal, kalau nanti bisa dikembangkan berarti akan menjadi terkenal, dan itu adalah sebuah impian yang mestinya nanti menjadi sebuah impian dari adik-adik semua. Terima kasih. Kami mencoba walaupun di sini untuk memunculkan tentang pemberdayaan, tetapi kami mencoba ingin lebih memunculkan dengan judul membangun kemandirian desa berbasis aset lokal melalui badan usaha milik desa. Karena sebetulnya desa-desa kita di seluruh wilayah Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali, tetapi kadang-kadang stakeholder yang ada, pemerintahan desa yang ada, dan juga mungkin masyarakat yang ada di desa ini belum bisa menggali apa sebetulnya potensi di masing-masing desa. Mungkin sekilas kami berikan informasi bahwa sekarang ini dengan bukan euforia, tapi di daerah istimewa Yogyakarta sekarang sudah ada sekitar 112 yang sudah terdaftar dan 130, artinya masih ada beberapa yang belum terdaftar, mengembangkan tentang desa wisata. Ini adalah mengembangkan aset-aset lokal. Kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah ke Kebun Agung, Penting Sari, itu hampir desanya itu tidak ada potensi apapun yang bisa dikembangkan sebagai desa wisata. Tetapi kenapa sekarang di tempatnya Pak Doto itu hampir setiap tahun mendekati pendapatan 1,2 M. Di Kebun Agung setiap liburan-liburan sekolah homestay tidak pernah ada yang kosong. Di sana tidak ada potensi apapun yang ada, kecuali ya potensi masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah merupakan tantangan dari adik-adik semua, bagaimana sebetulnya mengembangkan potensi lokal yang ada. Kemarin kami diundang di Pekanbaru di Riau, kemudian di Ambon, di Raja Ampat kemarin. Ini sebetulnya potensi luar biasa yang ada di masing-masing desa ini, luar biasa. Tetapi stakeholder ini tidak bisa menggali apa sih sebetulnya potensi dan kemudian bagaimana cara mengembangkan dan lain sebagainya. Dan lebih cenderung lagi sebagai stakeholder yang ada pengen enaknya saja. Artinya ya udah kita undang saja investor, kemudian mengelola wisata, Pak Kades dan pemerintah desa itu tinggal menerima presentasi saja. Tetapi dampaknya masyarakat luas hanya sebagai penonton setia. Ketika sudah wisatawan berkembang, sudah banyak pendapatan, ini kemudian masyarakat sebagai penonton setia. Lalu lalang wisatawan yang datang ke desa itu akhirnya ya setia menonton, karena tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa mengembangkan. Nah, maka dengan demikian kita ingin lebih mengambil dari judul ini, bagaimana nanti adik-adik semuanya sebagai jurusan PMI, kami kira ini sangat pas sekali. Pengembangan masyarakatnya, bagaimana mengembangkan aset lokal yang ada di masing-masing pedesaan, yang mungkin Bapak dan atau adik-adik semuanya nanti akan menjadi pendamping-pendamping desa. Paling tidak nanti di desanya masing-masing ini bisa mengembangkan aset lokal yang ada. Banyak contoh yang bisa kita kenali dari
aset-aset lokal. Yang kemudian saat ini pemerintah melalui PP 72 tahun 2005 desa dapat mengembangkan badan usaha milik desa. Yang ini adalah merupakan potensi yang luar biasa yang kalau ini ditangkap, ini adalah badan usahanya desa, wira swastanya desa, untuk mengembangkan masyarakatnya, untuk meningkatkan pendapatan desanya, dan juga untuk memberdayakan masyarakat lebih. Ini nanti akan banyak menyerap tenaga kerja ketika banyak usaha-usaha yang diciptakan melalui badan usaha milik desa. Yang nanti akan kami ceritakan sekarang ini berapa tenaga kerja yang terserap, yang sudah dari mereka-mereka yang kemarin turunkan kemudian kembali untuk menjadi industri atau mengembangkan industrinya untuk menangkap dari wisatawan-wisatawan yang masuk di Blibiran. Nah, sehingga dengan demikian BUMD sekarang termasuk desa wisata Blibiran kemarin mendapatkan juara 1 desa wisata seprovinsi. Ini tidak lepas adalah badan desa wisata yang satu-satunya desa yang dikelola melalui badan usaha milik desa. Ini baru desa Blibiran. Artinya ini sebuah potensi yang bisa dikembangkan, dan kami yakin dari adik-adik semuanya mampu untuk mengembangkan itu semuanya. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya peran desa. Peran desa stakeholder yang ada ini luar biasa. Mestinya yang tadi sudah kita ceritakan, peran pemerintah desa ini sangat penting. Karena desa ini akan sangat tahu tentang kehidupan masyarakat itu sendiri. Kami yakin Pak Kades dan stakeholder yang ada di sana sampai Pak Dukuk itu tahu persis tentang si A itu kemiskinan karena apa, itu tahu. Sehingga sebetulnya ketika desa ini benar-benar diperankan akan menjadi sebuah menjadikan kemakmuran yang benar-benar makmur di Indonesia. Karena konsepnya mungkin ketika desa makmur itu Indonesia akan makmur, tapi Indonesia makmur belum tentu desa itu makmur, belum tentu semua desa makmur. Tetapi ketika desa itu bisa makmur, yakin Indonesia mesti makmur. Nah, desa itu sebetulnya sangat potensi yang bisa kita kembangkan, dan peran pemerintah desa luar biasa karena sangat tahu miskinnya itu karena apa, mereka nganggur karena apa, mereka harus dikembangkan ke arah mana, itu sebetulnya tahu persis. Tetapi kadang-kadang pemerintah desa tidak mau berperan. Berperannya karena nanti akan kita lihat. Tapi yang jelas peran pemerintah desa ini adalah yang sangat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga Pak Kades, BPD, LPMD dan lembaga-lembaga yang ada ini akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga akan tahu tangi turunnya masyarakat itu akan tahu persis kayak apa, siapa yang harusnya menerima sumbangan dari pemerintah, sumbangan langsung, mestinya tahu persis siapa yang harus bisa menerima. Tetapi masalahnya kemudian ya ternyata dengan BPPS atau dengan BPS ini juga semuanya tidak pas, karena banyak juga yang mampu akhirnya juga mendapatkan dari itu. Nah, ini yang kemudian desa adalah merupakan pusat pertumbuhan. Yang ini harapnya bagaimana desa ini kita kembangkan menjadi pusat pertumbuhan. Ketika desa menjadi makmur, Indonesia akan kita sampai menjadi. Nah, peran desa mestinya banyak sekali yang bisa diperankan, karena yang jelas banyak berbagai potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri, yang kemudian peran pemerintah desa ini adalah bisa menemukan tentang potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini mungkin yang kami lakukan pada waktu itu, bagaimana kita menyiapkan dan menemukan tentang potensi-potensi yang ada. Kita inventarisir, kira-kira desa nanti mau mimpi apa sih sebenarnya, sehingga kita harus menggali berbagai potensi yang ada di masing-masing pertumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan nanti ketika kita punya potensi ini apa, peluangnya apa, kemudian ancaman apa yang nanti akan
ada semacam dampak yang ketika kita kembangkan nanti. Ini perlu, walaupun mungkin tidak secara jelimet, itu kemudian ada semacam studi kelayakan atau mungkin ada semacam kajian dan lain sebagainya. Tetapi ini ya coba kita diskusikan bersama-sama masyarakat. Kira potensinya ini apa sih sebetulnya? Kemudian apa bisa kita kembangkan? Kira-kira nanti ketika kita kembangkan ini ancamannya apa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian menggali sebuah mimpi? Kami yakin mimpi ini penting, visi ini penting. Tetapi kadang-kadang desa, pengalaman kami dan teman-teman kepala desa, kadang-kadang mimpinya itu hanya sekedar mimpi saja, tidak dilandasi sesuatu yang kemudian berlandaskan dari sisi potensi, tetapi hanya sekedar mimpi. Nah, bagaimana sebetulnya kekuatan mimpi ini adalah kekuatan yang luar biasa ketika kita mempunyai sebuah mimpi. Nanti akan kita ceritakan tentang berbagai mimpi. Nah, kemudian bagaimana kemudian menyusun strategi untuk mencapai mimpi. Nanti sebenarnya di sini ada gambar ketika mungkin bapak-bapak atau adik-adik pernah mendengar menerima informasi tentang seorang pemuda yang kemudian ingin bertemu dengan Pak Jokowi dari luar Jawa. Karena semangatnya ingin ketemu, walaupun itu benar atau tidak semangatnya itu, pengen ketemu Pak Jokowi, tanpa uang pun dari luar Jawa bisa sampai ke Jakarta. Itu sebenarnya karena dorongan sebuah mimpi. Bisa saja ketika kita mimpi sampai pengennya kayak kami harus ke Jakarta, tanpa uang pun ketika keinginan itu besar akan sampai ke Jakarta tanpa uang. Tetapi bagaimana kemudian menyusun strategi-strategi? Mestinya kalau yang di sini ada sebenarnya gambarnya, bagaimana kemudian menyelinap di ban pesawat, kemudian itu saking nekatnya kemudian pengen mimpi ketemu Pak Jokowi, walaupun mimpinya ketemu Pak Jokowi benar atau tidak, tetapi kalau itu benar berarti kan sebuah keinginan yang luar biasa yang ingin dicapai, kemudian harus berupaya semaksimal mungkin menyelinap di ban pesawat akhirnya sampai ke Jakarta, walaupun kemudian ditangkap di Jakarta belum sempat ketemu dengan Pak Jokowi. Inilah sebuah mimpi dari adik-adik semuanya ketika nanti ingin mengembangkan Gajah Wong itu pun adik-adik harus bagaimana memimpikan tentang Gajah Wong itu ke depan kayak apa. Nah, ini mestinya perlu, karena ketika tidak punya mimpi ini kadang-kadang hidup ini bahasa Inggrisnya itu kebrah. Kebrah itu hambar. Itu bosok dulu gitu kebrah itu. Nah, kebrah itu hambar, kayak tidak ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, inilah yang ingin. Kemudian bagaimana kita ketika kita sudah mempunyai mimpi, kemudian kita menyusun strategi mimpi itu. Apapun bentuknya, mestinya kalau yang tidak punya uang, kekuatan itu perlu ya. Oh, saya berarti saya di rumah, saya harus suruh ke truk adik. Setelah sampai di sini saya harus ngadu truk. Setelah ngadu truk sampai di Jogja, kami harus naik kereta di atas. Kemudian sampailah Jakarta. Tetapi kalau tidak ada kemauan keras, saya yakin untuk naik kereta di atas pun juga tidak akan mampu, dan mereka akan menunggu kapan saya tuh kaya untuk bisa sampai ke Jakarta, dan semuanya sudah sampai Jakarta. Nah, kemudian inilah yang terpenting dari rangkaian bagaimana sebenarnya peran desa di sana yang harus didorong oleh adik-adik semuanya dalam rangka kita mengenali kemudian menggali gagasan untuk mimpi bersama, karena mimpi itu sangat penting. Visi itu sangat penting untuk bagaimana mengembangkan desa ini. Bahwa visi desa Mimpiran ini kemudian mulai tahun 2007 sebetulnya kita coba kita gali apa sebetulnya menjadi dari sebuah potensi dan kemudian ancaman dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian kita mencoba untuk membangun sebuah mimpi bersama yang kemudian
kita mencoba mewujudkan terwujudnya desa wisata yang produktif, indah, tertib, aman, dan religi. Ini panjang, harus kita diskusikan bersama-sama. Ketika kita ingin mewujudkan desa wisata pada waktu itu, kita dari warga masyarakat kebetulan di Mengguran 1 dan Mengguran 2 itu adalah orang-orang masyarakatnya sangat-sangat religi, sangat-sangat agamis, sehingga kami pada waktu itu tidak diperkenankan, pokoknya jangan menggunakan istilahnya kita mengembangkan pariwisata di Mengguran, karena yang jelas apa dampak nanti anak-anak muda kita, apa dampak terhadap budaya kita ketika nanti benar-benar desa wisata itu ada. Ini kemudian akhirnya kita taruh dengan kata religi yang terakhir itu, kita baru bisa diterima. Yang jelas ketika nanti ini berkembang, kami siap dari anggaran sekian persen untuk kegiatan pengembangan moralitas dari anak-anak muda atau generasi muda. Nah ini baru kemudian yaudah coba kita kembangkan. Dan ini sebetulnya juga tidak segampang itu ketika kita menyusun tentang mimpi kita bersama. Nah ini yang kita tadi sampaikan bahwa mimpi seorang Mario Stephen Ambarito yang kemudian ingin bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian mereka apapun usahanya mereka menyelinap di ban pesawat, kemudian sampailah mereka ke Jakarta. Walaupun ini mimpi yang edan, tetapi kadang-kadang kita harus edan untuk mewujudkan sebuah mimpi ini. Kadang-kadang memang kita harus menjadi seorang yang gila, walaupun mungkin gila ya dalam arti positif, tetapi kita mesti harus menjadi orang yang gila. Kalau tidak gila, kami kira tidak akan bisa mewujudkan itu. Banyak desa-desa wisata yang sekarang berada ini, ya semuanya gila dalam arti ya, mewujudkan itu kebijakannya bisa mengembangkan desa-desa wisata yang akhirnya 112 desa wisata di DIY, yang sekarang yang terakhir muncul booming adalah Kali Biru. Mungkin adik-adik sudah pernah ke Kali Biru. Nah, ini sebenarnya desa-desa wisata yang muncul ini sudah, dan Kali Biru itu apa? Hanya sekedar gunung, kemudian Anda bisa selfie di atas pohon. Tok itu saja. Tidak ada apa-apa. Di sana hanya naik gunung, kemudian di sana ada rumah pohon, kemudian adik-adik kemudian naik di rumah pohon, kemudian selfie. Itu saja. Tetapi bagaimana berkembangnya sekarang bisa menangkap dari peluang sebuah bisnis kemauan dari anak-anak muda. Karena yang anak-anak tua kayaknya tidak pernah yang dari sana. Tapi kalau anak-anak tua yang sering selfie juga mungkin ada juga yang saja. Tapi ini artinya bisnis ini juga bagaimana menangkap dari sebuah peluang dari bisnis itu sendiri. Nah, kemudian yang kadang menjadi sebuah permasalahan yang kita hadapi bahwa tidak berkembangnya desa ini banyak terpengaruhi dengan beban pilihan dari kepala desa. Artinya kadang-kadang kepala desa ini hanya sekedar ambisi, kemudian mereka berapapun yang penting jadi. Kalau di Sleman di sini ada yang mencapai 1,6 M untuk menjadi kepala desa. Di Kabupaten Gunung Kidul ini juga banyak yang bisa mencapai 100 juta untuk menjadi, hanya sekedar untuk menjadi seorang kepala desa. Tetapi apa ketika menjadi kepala desa ya 100 hari ini tidak berpikir tentang bagaimana kita mengembangkan potensi, tapi bagaimana kita mengembangkan utang kita yang sudah harus terlunasi bulan berikutnya. Nah ini yang menjadi permasalahan di tingkat desa. Dan itu tadi ketika ada investor masuk untuk mengembangkan aset ya tinggal monggo saja, yang penting berani berapa. Ya akhirnya ketika dikembangkan Pak Kadis mendapatkan itunya, ya akhirnya masyarakat menjadi penonton itu saja. Nah ini yang menjadi permasalahan yang kadang-kadang di tingkat desa. Kemudian juga perangkat desa BPD ini kadang-kadang juga tidak ada inovasi-inovasi atau kreativitas, sehingga mereka hanya menunggu Pak Kadis. Kalau tidak Pak Kadis tidak menyuruh ya lembaga-lembaga itu diam saja.
bahkan disuruh saja kadang-kadang juga tidak enak juga. Nah ini kemudian yang selanjutnya kadang-kadang di desa ini juga tidak konsisten. Perangkat desa ini walaupun mungkin pemerintah desa sudah mempunyai RPG RDS, tetapi kadang-kadang karena mimpinya itu hanya sekedar mimpi yang kemudian tidak penuh juga terhadap rencana pembangunan jangka menengah desa. Dan masyarakat ketika musrembang des ini banyak lebih menyuarakan pembangunan yang fisik, dan kadang-kadang ya nyeleweng dari rencana pembangunan jangka menengah desa itu sendiri. Nah ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan di tingkat desa juga termasuk itu. Masyarakat kadang-kadang juga mengusulkan ini hanya sekedar pada sisi keinginan saja, bukan merupakan kebutuhan. Ya pokoknya inginnya jalan, yaudah, pokoknya harus jalan. Entah jalan itu nanti akan bermanfaat kayak apa, kemanfaatannya berapa persen, kemanfaatannya itu berapa yang akan menggunakan jalan itu tidak kadang-kadang tidak peduli. Yang penting pokoknya harus jalan. Keinginan dari masyarakat. Ini yang mungkin menjadi permasalahan-permasalahan di tingkat desa. Sehingga banyak kemudian visi ini disampaikan karena yang jelas dari masyarakat itu sendiri yang kadang-kadang kurang memahami visi desa. Kemudian juga saat ini banyak penilaian kemarin dari PNPM-MP ini disoroti banyak gagal, karena yang jelas dengan PNPM-MP kemarin ini kan ternyata juga untuk meningkatkan, mengurangi dari dampak kemiskinan itu juga hampir 0%. Tetapi apa, karena yang jelas ya itu tadi dorongan dari masyarakat, dan masyarakat itu ya pengennya jalan fisik dan lain sebagainya, tidak bagaimana mengembangkan aset-aset yang bisa dikembangkan sehingga nanti mempunyai dampak yang lebih bermanfaat bagi masyarakat langsung. Tetapi dengan fisik ini kan justru akan memberikan beban kepada masyarakat ketika nanti 2-3 tahun lagi akan swadaya lagi untuk memperbaiki jalan, karena PNPM sekarang sudah habis, berarti kan pembangunan jalan yang kemarin kita harus swadaya lagi untuk, nah akhirnya ini juga menjadi beban masyarakat. Nah ini yang menjadi pengalaman kami. Nah kemudian kami mencoba dari apa yang menjadi permasalahan-permasalahan tadi, ini sebenarnya kita keprihatinan kami ketika kita mengembangkan badan usaha milik desa ini adalah mulai tahun 2006 bahkan mungkin sebelum ini kan Kabupaten Gunung Kidul tidak perlu kita sampaikan saja sudah, ketika ngomong Gunung Kidul itu mesti kekeringan, artinya